Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah maghrib dan isya yang insya Allah setiap langkah dan Pak Ibu langkahkan kasihku, setiap ayunan tangan Pak Ibu kasihku, setiap gerak-gerik Pak Ibu kasihku, insya Allah dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa. Nampak di sini ambo nampak wajah-wajah baru seger-seger. banyaknya gitu. Banyak. Ya. Ini harus gitu, Ustaz. Memang harus kayak gitu kan? Ya, ibu itu sekali itu nampak ambo. Iya, dia baru tiga baru dari sangka baru. Apa dari sangka? Nampak kok sekali ku nampak ambo. Iya bahasa Hong lah, nyolah iya. Selama ambo Mengaji. di siku. Ah, iya. Dak. Muyong. Iya, ini dari sangka. Itu wajah-wajah baru. Itu orang-orang itu orang itu adik kakak. Betul. Alhamdulillah. Dia setiap bulan ambo kasih kau, hampir setiap bulan gitu kan. Nah itu juga. Belum kenal ambo aja itu lagi kan. Nama di buku, ikut. Aku lah pasar dia mau coba. Apa aja gitu kan. Nah alhamdulillah. Andanya mau diikut tahu. Ambo kan sekali sebulan sih kok. Andanya setiap bulan ambo kasih kok. Aduh wajah baru. Tambah wajah baru sekolah. Tambah selewi tunanya. Jadi ambo nak bosan dengan jemaah. Itu ya. Nah kalau tambah. Nah salah ambo ibu kok wali murid ambo dulu gak ada SD yo. Yang di simpang apa tuh ya? Simpang Zero. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Sebab ada itu, ada mungkin di tahun 2023 yang mungkin mereka tidak lagi hidup di tahun 2024. Maksud itu ialah lebih kesempatan hidup di tahun 2024. Mungkin nyola meninggal atau lah mendahului awak kan, atau mungkin nyola lebih tua dari awak, atau bahkan ada yang lebih muda dari awak. Tapi umur tak sampai semua awak. Nah datang lagi nih yang muda-muda nih. Ini saya kalau ada nama muda-muda itu bahagia, jujur. Kalau ini jatuh kasih kau itu udah biasa. Yang umur 40 tahun kata, 50 tahun kata, kamu sholat aja kamu sholat biasa. Bahkan aneh bagi ambo, lah 50 tahun kata, tidak juga kamu sholat, 50 tahun kata, tidak juga kamu sholat, aneh. Padahal kubur lah yang goyang 50. Tapi kalau yang muda-muda kau selalu ambo.
salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah pemuda ataupun pemudi yang hatinya itu dekat dengan masjid, yang hatinya itu dekat dengan musola, tempat ibadah. Itu dirindukan surga. Agar ada ibunya, Pak, sarugo na rindu Jawa. Kalau awak yang rindu sarugo itu biasa ya Pak. Kesadon awak rindu masuk sarugo ya Pak. Apa nama Pak ini? Boleh. Mana? Tujuh boleh. Tujuh malam. Tujuh balik. Puncak baru. 71 ya? Iya, 71. Iya. Tak amu dia semua. Ya pada mau kecil tak lama. Sebab awak kan umat Nabi Oh, Muhammad. kurang iya. Nabi Muhammad saja umurnya atau usianya adalah 63 tahun. Kalau Rasulullah umurnya 63 tahun, berarti umatnya udah jauh-jauh dari situ tuh. Pasti kita itu itu. Apalagi zaman di alhamdulillah sama-samanya cuma ada. Jangan terlambat. Mudah-mudahan kau pondok dulu. Apa ini yang membahagiakan itu? Berarti kalau usia Nabi Muhammad SAW 63 tahun, berarti usia umatnya tidak jauh-jauh dari situ. Tengok apa ibu yang umur 100 itu tak langka gitu nggak ya Pak? Dan cicit tinggal ya, hitung itu. Atau 120 bahkan 130 itu stoknya ada dunia gitu ya. Ada dunia stoknya ya Pak. Indonesia ada. Indonesia palingan 80, 90 wah itulah hebat itu tuh. Lah ada usia orang tuh 90 gini, wah itulah panjang umurnya awak gitu kan. Apalagi sampai 100. Nah, kebanyakan gini mah tengok 70-an, rata-rata 70-an. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kalau segitu umur manusia kini, umat Nabi Muhammad kini awak kini sekitar 70 tahun juga bisa. Kalau seandainya rata-rata umur usia Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu kini 75 tahun. Aduh, apa ibu yang mau 75 kini? Belum sampai deh. Oh, boleh. Itu dia. Dia satu paling tinggi lah. Itu benar nama. Berarti kok 75 usia berarti itu kesempatan hidup dari itu adalah suatu kenikmatan apa ibu yang berbahagia. Ada orang tuh yang baru lahir langsung meninggal dunia, ya kan? Atau ada yang sebulan, 2 bulan langsung meninggal dunia. Awak lewat itu usia awak tuh manfaatkan. Semakin usia itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bulan itu berganti, semakin tahun itu bertukar, itu maknanya adalah semakin dekatnya kita dengan kematian. Semakin berkurang usia awak sebetulnya, semakin bertambah hidup, jatah hidup awak itu semakin berkurang. Sebab pada itu ketika awak dalam kandungan dulu, awak kena ditentukan usia awak kan. Nah, ketika awak lahir ke dunia, berarti awak biar minumnya jaga Allah aja oleh buat 80 pada tahun lain gitu kan. Makanya sebetulnya apa juga ambo sangat bahaya. Karena ibu hati ambo. Ketika pergantian tahun baru petang. Ambo kebetulan di Jakarta Pak. Di Jakarta mana ambo? Ya tapi ya tahun baru nak rumah dulu. Pas kebetulan ambo di Jakarta mana gitu kan? Kado apa tuh? Pertukaran sampai malam tahun baru itu. Ambo tengok di sekitar rumah tempat adik ambo kan mau tinggal situ. Lah pergantian tahun baru itu wah luar biasa Pak. Tengok siku-siku ada mungkin. Itu nama itu kembang api atau ledakan yang pakai api-api apa tuh? Itu nama itu. Mercon. Ya sekitar itu ya kan. Kan luar biasa tuh. Media. Tengok di TV. Wah luar biasa.
Jatuhnya 10, 9, 8 sampai ke 0, ya kan? Selamat tahun baru, semuanya bahagia. Bahkan di Monas itu kalau tengok di televisi, itu luar biasa, bahagia, gembira semuanya. Tidak umat yang non-Islam aja deh bu. Ambo yakin, nampoi ke Monas, nampoi ke tempat-tempat untuk perayaan tahun baru itu banyak umat Islam situ. Ambo yakin kan? Bahkan banyak umat Islam daripada umat non-Islam lain. Artinya apa? Umat Islam ikut serta merayakan tahun baru Masehi. Aneh tak apa? Awak sebetulnya semakin pergantian tahun itu sebetulnya harusnya awak introspeksi diri, hisap diri, hitung diri kita lah. Itu semestinya. Tapi dah orang berpoya-poya. Bahkan ada orang tu dari Sonjo dari mana relanya pergi situ nyoba anaknya saudara nyoba anak tu laki ikat gunungnya sampai besoknya lolok situ deh. Tu apa ibu yang berbahagia tahun baru tu ditunggu ataupun tidak ditunggu, dinanti ataupun tidak dinanti, dirayakan ataupun tidak dirayakan, dan tahun baru itu kedatangan gue tidak dapat. Sementara mana kita tu buang-buang tenaga, buang-buang uang, buang-buang waktu kan? Mendingan kita hisap diri. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dah sampai tahun 2024. Ampun ibu baru. Ya Allah, seandainya tahun-tahun yang lalu banyak dosa-mu ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Aja itu kau jual deh. Bimbing ampun di tahun 2024 kau ya Allah jawab. Kau seandainya ampun melakukan kesalahan, coba lagi petunjuknya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari situlah ampun takona bahwasanya ada suatu atau ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum datang 5 hal lagi. Mungkin awak pernah mendengar pengajian itu, tapi awak ulang-ulang balik. Awak kata pepatah pasah jalan deh batangku dan cakaji deh ulang balik. 5 hal itu, nah biko kok ada nama tanya biko itu luar biasa sekali nampak Allah. Ambo selama pengajian di Musa Ihsan, iko pada banyak jemaah nampak dulu betul. Kayak rekor saya dulu. Luar biasa ya. Nah, di Masjid Ihsan di Musa Ihsan iko bu, kerja tempat lain luar biasa juga. Kan lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang pertama kecil Rasulullah pesan Rasulullah kawan, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Ambo teringat dengan ayat kecil ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kalau kita ayat. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing pribadimu mempersiapkan dengan apa yang hendak engkau bawa untuk hari esok. Nah, ambo teringat kalau hari esok itu bagi awak yang telah berumur tadi telah berusia 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas tadi, itu hari esoknya adalah hari di mana kehidupan setelah kehidupan dunia atau kematian itu hari esok. Yang telah persiapkan untuk menempuh kematian itu dengan usia 50 tahun ke atas tadi itu dah labara amal yang telah kunjungkan. Banyak apa ibu yang berbahagia, kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kecuali orang yang beriman, beramal soleh, wa
wasiat dengan kebenaran, wasiat dengan penuh kesabaran. Nah, kalau seandainya usia tulang lebih daripada 50 tahun, maka masa yang akan kita tuju itu setelah kehidupan dunia. Apa yang telah buat? Ambo kata juga Pak Ibu kita yang telah berusia 40 tahun ke atas, olah siap mati. Ah? Oh dia deh. Ada sampai puluh usia dia siap lebih dulu siap deh. Ada pertanyaan tuh. Harus jawab itu tuh. Dan kapan juga ibu yang berusia 40 tahun? Namun kalau mau kecil tadi, ada yang muda bahkan cepat menemui yang namanya ajal tidak. Harus siap kita serahkan. Makanya kalau ada orang bertanya kau orang siap mati siap tidak siap saya harus siap. Itu jawabannya. Dan orang kau dulu. Itu ya deh. Entah siapa tidak mati dia akal. Dia siap lah. Bapak ibu yang berbahagia mau tanya ke apa dia kucing. Sebanyak itu malaikat ada 10 malaikat yang kita ketahui nah. Ini banyak malaikat tapi ada 10 yang wajib kita ketahui nah. Mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan penjaga surga kan 10 kan. Ambo tahu ke apa ibu? Dari 10 malaikat itu malaikat mana yang paling awak takut? Nah, ada apa awak? Dia itu Israel. Dia itu Israelah. Dia ibu Israelah. Dia apa? Malik. Dia udah ada. Malik kau. Malik sikut. Ada apa? Adik-adik, malaikat mana malaikat? Malaikat Malik. Sebetulnya apa ibu yang berbahagia? Malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat tadi Israel kan malaikat Malik. Apalagi malaikat Israel. Orang banyak minta malaikat Malik, berarti ke malaikat Malik. Malaikat Israel kan? Aneh. Ada takut aja malaikat itu benar. Inyolong pernah sobok jawab deh. Dah benar sobok jawab. Jawapan benar. Ibu benar. Dan kalau seandainya sobok malaikat itu malaikat mau punya nak sobok jawab deh. Sekali je sobok jawab. Ambil nyawa selesai. Ayat takut. Wah malaikat maut. Malaikat apa? Malaikat Malik. Kalau seandainya nak kena rokok, berapa dia buat itu? Anak takut. Sesolat beribadah berbuat baik lakukan perintah Allah hentikan nak sahabat tiuk malaikat Malik itu. Saya patuh ke Allah betul. Wa lakukan perintah Allah. Wa jalankan sunnah Rasul. Wa tinggalkan larangan Allah. Wa tinggalkan larangan Rasulullah. Inna kama sabuk wa malaikat Malik itu. Aja Pak. Pak aku udah malaikat Malik. Kok sabuk? Nah, betul. Saya yakin itu sabuk. Insyaallah jangan sabuk malaikat itu. Tidak perlu kita takut. Apalagi kita apabila kita mengatakan la ilaha illallah nanti akhirnya surga. Apabila apa yang dosa bertobat kepada Allah, apabila taubatnya diterima Allah, insyaallah tidak sama malaikat. Nah itu malaikat yang takuti dia bu. Lalu siapa? Malaikat yang dua sakit hati. Itu dia. Ampun, mudah waspada.
Pada itu di mana kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, yang dua selalu ada, ya nak? Iya nak? Ada. Iya. Nyawa. Nyawa tak tahu. Anda aku dapat apa diguna malaikat dan sebelah kanan kan? Mencatat aja tahu. Buat dapat Nan sebelah kita kan? Mohon je betul tahu Anda betul Buat dapat. Kalau seandainya malaikat nan dua aman malaikat rakib, aman malaikat atid, aduh malaikat sudah itu aman, saya lah. Enggak saya pak. Ada genap loh. Malaikatnya malaikatnya dapat 2 buku deh. Solatnya lancar, puasanya lancar, mendengar pengajian Ustaz Udi lah itu lu pahala tu. Lancar. Daripada dulu rumah lancar kamu solat. Setiap pendengaran yang elok tu pahala. Catat lapor ni malaikatnya catat kan. Kalau malaikatnya aja dah mencatat, malaikat setelah itu insya-Allah aman sampai ke salubur. Itulah iku malaikat nunggu ke sepatah ya. Tapi kalau namanya senang mencatat aman betul. Hidup sebelum mati. Banyak manusia yang agama Islam yang terlena dengan kehidupan. Koda-koda untuk kepentingan dunia, sementara kematian itu dekat. Amat sangat dekat. Sehingga Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling dekat? Maka murid itu menjawab bagaimana? Ada nampak dokter itu apa paling dokter, ama paling dokter banyak nih. Siapa? Ternyata yang paling dekat itu adalah mati. Itu dokter ni doa. Ini namanya dia deh. Apa nanti kau tu izah jaa ajalu, wala yastakhiruna sa'ah, wala yastaqdimun. Dan berbuat ajal sedetik pun Allah tidak terlambat, sedetik pun Allah tidak cepat. Nada. Itu hidupmu sebelum datang mati yang pertama. Yang kedua, ada pula kesempatan gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Nah, itu penting tu. Awak kadang-kala banyak diberikan oleh Allah waktu yang lapang. Enak. Tapi ketika waktu lapang Allah berikan awak malah tidak pergunakan waktu itu. Contoh, kadang-kala azan di mushola, azan di masjid, waktu itu lapang untuk sholat, awak nunda-nunda sampai akhirnya waktu itu sempit. Anda dikejut-kejut, waktu dah semakin mepet. Kadang-kadang setan tu yang bagi je kau tu. Ambil kola, dibisiknya kau ambil kola. Tanggung, tak lelah. Kue lah. Panjang kau tu deh, kau itu dah. Mau betul. Setan ada awak kadang ayo ya. Berikuti setan. Berikuti langkah-langkah setan. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara sempurna seluruh dan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Pada itu innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan dalam musuh yang tahu. Ya Allah. Jadi kalau masih ada waktu yang lapang, pergunakan. Oleh kini ada kau tuntut kalau jo dia ada untuk beribadah sebelum waktu itu sempit. Biko kalau sempit kau tulah payah. Nyak kadi kojo, nyak kadi takut lah payah. Doa pilih.
Atau akibat menunda-nunda banyak terjadi dalam itu kan ya. Banyak Pak alami dalam kehidupannya Pak. Akibat menunda-nunda. Akibat menyepelekan waktu yang lapang, akhirnya datang waktu sempit. Di situlah manusia kadang galau. Nggak boleh ketika ketua sampai banyak penyesalan sebenarnya. Kok dulu dia itu, kok tadi dia dia kok itu dan dulu baam nah dia cinta le. Waktu yang berlalu itu walaupun 1 detik tidak akan pernah kembali. Yakin tak? Iyalah. Tadi jam 7 atau jam 7.25, timulah 7.28 tidak kembali pada itu. Walaupun 1 detik. Nah itu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Yang ketiga, nah itu keberuntungan bagi adik-adik. Adik di mana adik sekolah kita? Lah kuliah. Masih sekolah. Di mana? Adik kau? Paham di mana sebenarnya semuanya. Yang ceweknya nggak ada ya. Itu buat cewek itu mah. Nama maksudnya buat bukan buat pacar, buat kawanan cewek gitu kan, yang muda gitu kan. Jadi kan lebih semarak gitu kan. Rasulullah yang ketiga, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Itu banyak apa-apa ibu talah tua kini ngecek kok menjadi tua dan ketiga. Mungkin ada nomor itu gaya. Ada. Kok menjadi tua dan ketiga. No, balik lah. Nah itu beruntung sebetulnya adik-adik ambo. Nah masih muda beruntung sebetulnya. Payah mencari merdeka ke bu. Nah muda-muda ke musola payah gini. Payah gini. Apalagi ustaz-ustaz yang muda susah gini deh. Dapat ditong ini ya pak. Tengoklah besok di jaga Ramadan tu. Kamu ustaz tu. Ustaz yang muda. Mungkin ustaz begitu. Untuk dua lah. Bahkan mencari khatib ini susah pak. Susah gini. Kadang-kadang datang khatib dan bijak doang itu lah. Nakal tu kadang-kadang. Nah ada misalnya minimal adik-adik ambo. Nah ambo pesan ambo dan kepada kita semua. Minimal adik-adik ambo bisa jadi imam di ketika orang tua meninggal. Minimal. Minimal seminimal ibadah itu bisa jadi imam di ketika orang tua meninggal. Minimal di ketika orang tua meninggal apa ibu yang berbahagia. Kok seandainya ibu jawab apa anda punya anak soleh dan solehah, rugi. Woi kayu anak ibu itu biasa itu dunia. Woi pejabat anak ibu jabat itu biasa. Pegamu tak masalah, pegamu tak salah. Anggota dewan anak ibu tidak. Tapi kalau soleh dan solehah anak apa ibu itu baru luar biasa. Yang mendoakan apa ibu di ketika apa ibu nanti telah di dalam kubur dan di alam yang berbeda dengan alam dunia. Lalu anak apa anak ibu anak soleh dan solehah mendoakan setiap mereka serta sholat. Itu baru keuntungan. Mereka tidaklah apa ibu kan di dalam kubur itu kan ada azab pula nanti. Setiap waktu azab datang doa, lalu ketika itu anak apa doa? Ya Allah jauhkanlah orang tua hamba dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian mereka itu kan menjadi itu anak soleh luar biasa. Tapi yang mana yang buat ya mau ketika orang tuanya meninggal, lalu ketika itu sudah disampaikan ke pengurus banyak masalah, minta maaf, masalah hutang piutang disampaikan. Lalu akhirnya akan disolatkan jenazah pada akhir pengurus itu yang menyampaikan tadi itu
ada nggak anaknya atau anak keluarganya yang bisa jadi imam, ya kan? Kebetulan anak orang tuaku ada laki-laki, olah balik, dia ada sehat. Tapi anak aku jadi imam. Balik nama aku mungkin bacanya nggak hafal, atau mungkinnya jalan sholat itu nggak pedenya, kan? Rugi sebetulnya. Rugi pun orang tua kalau seandainya punya anak laki-laki lebar berakal sehat, beragama Islam. Ketika orang tuanya meninggal dunia tak mampu jadi imam, rugi. Ambo ini ibu hati muda berakal dia memperhatikan aduh nama dia itu ibu pun hati. Alhamdulillah mak. Amma saudara rompet. Nah kebetulan bertiga udah meninggal dan dua kakak-kakaknya itu kebetulan wedding. Nanti kebetulan ambo waktu itu di Padang, jadi kalau dia pulang, sepupu ambo jadi mama itu. Satu luar biasa tuh. Bahkan dikatakan mungkin berdoa anak tu waktu itu, insya Allah dikabulkan doa anaknya langsung oleh Allah. Nah itu suatu keuntungan sebab itu dikatakan awak punya anak-anak yang soleh dan yang solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Itu suatu kebahagiaan tuh. Bapak ibu yang berbahagia itulah gunanya didik anak sebagai anak yang soleh dan yang solehah. Rajin beribadah, tetap taat kepada Allah. Insya Allah jadi anak yang soleh ya. Di ustaz dan insya Allah. Kalau belajar kalau udah dulu tamat senangnya masuk mempunyai jangka. Tamat mempunyai jangka masuk ini win momen jadinya masuk situ. Nah, dia belajar itu dia di Islam Center kepada kita. Saya setelah pada membalik belajar khutbah dari situ. Nah, sebab ada itu selagi kita ada kesempatan untuk menuntut ilmu itu, bukan yang menuntut ilmu itu dari ayunan sampai lain adu mau tuntut ilmu. Kau salah satunya kau datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu pengetahuan agama luar biasa. Insya Allah nanti Allah berikan jalan kita kepada surga. Amin. Dah berapa tu? Yang pertama tadi hidup sebelum mati. Yang kedua lapang sebelum sempit. Yang ketiga muda sebelum tua. Dulu cek lain. Sebelum kaya sebelum miskin tu ada yang penting mana aja sehat sebelum ambo katanya dapat juga ibu kira-kira seumur hidup apa je ibu makan banyak sehat pada sakit. Banyak sakit bu, banyak sakit. Dari boleh tahu mana? Tapi banyak sakit. Umumnya manusia kok banyak merasakan sehat daripada sakit umumnya. Kecuali sakitnya itu menahun atau bawaan dari lahir. Tapi umumnya manusia kok sehat umumnya. Bahkan sakit itu kadang-kadang seminggu dah sembuh dah balik, dah sehat dah balik. Kok dia hitung-hitung manusia kok banyaknya sehat daripada sakit. Tapi manusia yang sehat tadi tidak mengingat bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Bila dia terasa nikmat sehat dikatakannya sakit. Macam sehat nak tahu nak dia nikmat itu. Kok ketika sakit apa dia bunyi? Awak ditawarkannya anak kalau mak dia tu ni. Ya. Salah. Antaraga. Anak tu. Nih kok ketika sakit di bahasa aduna mak tu. Ya. Maka bahasa itu apa dibunjan orang sakit. Orang sehat cuba nasihat sekali-kali. Antaraga. Orang sakit,
Orang sakit apa ibu kalau kau mandung orang sakit tu kan awak kan buat apa tu buat tangan kan? Iya. Kadang-kadang roti, kadang-kadang pokoknya buah tangan, makanan kan? Ambo kau tanya apa buah umumnya buah tangan yang dibawa di orang yang mandung orang sakit tu dah orang sakit itu tu nak makan. Orang yang maunya ni tu nak makan je. Sakit nak kita makan dia orang ni. Ya Allah, itu nikmat sehat tu Pak. Biarlah peti kurang-kurang seketik tapi dia sehat ya Pak. Kok kurang-kurang peti badan dia sehat dia dapat peti. Tapi kok seandainya peti banyak awak sakit barang. Peti banyak awak sakit apa tu? Nak apa tu? Pakai niat nak besar, jomok niat besar dengan niat awak sakit. Piti baru. Makannya banyak. Piti banyak kok. Betul. Oke, masuk rumah sakit. Magi makan orang sakit. Magi makan orang sakit. Ya kau jo. Itu kan sewa. Ya, sewa kamar itu sewa orang itu mahal sama orang ibu. Mahal kalau beli dia kan. Iyo. Nama tu sabu kira iyo. Mahal sewa kamar itu dia padu beli kok. Oh dah sakit makan dah, oh mak lolok dah nyenyak ni yang membayar dulu.